Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Ketemu lagi dengan saya Sandi di mata kuliah Analytic Thinking dan Creative Thinking. Nah, di video kali ini ya, materi yang akan bahas yaitu inti dan hakikat kewirausahaan. Nah, jadi teman-teman ya, kewirausahaan adalah orang-orang yang mampu mengubah sebuah kesempatan menjadi sebuah usaha yang menghasilkan, yang diolah melalui kreativitas, inovasi dan keunikan dalam membuat suatu produk dan berani mengambil segala kemungkinan resiko yang menyertai serta tidak menjadikannya mudah putus asa jika mengalami kegagalan dalam membangun usaha tersebut gitu. Nah, di sini ada beberapa pengertian kewirausahaan menurut para ahli ya. Menurut Arif Hadi Pranata ya, wirausaha adalah sosok orang yang berani mengambil risiko dari semua kegiatan usaha yang dilakukan. Ada juga menurut Thomas W. Jim Merer ya, menurut beliau yang dimaksud dari wirausaha adalah penerapan inovasi dan kreativitas dalam memecahkan berbagai permasalahan dan mampu memanfaatkan menjadi keuntungan. Definisi kewirausahaan adalah sikap, tindakan atau kemampuan untuk membuat sesuatu yang unik dan bermanfaat bagi orang lain atau diri pribadi. Sikap kewirausahaan yang merupakan sikap mental dan jiwa yang kreatif, inovatif dan berdaya guna yang dibuat untuk memperoleh pendapatan dari usaha yang dilakukan. Nah, kemudian kewirausahaan ya atau entrepreneurship ya atau wirausaha adalah proses mengidentifikasi, mengembangkan dan membawa visi ke dalam kehidupan. Visi tersebut bisa berupa ide inovatif, peluang, cara yang lebih baik dalam menjalankan sesuatu gitu. Nah, hasil akhir dari proses tersebut adalah penciptaan usaha baru yang dibentuk pada kondisi risiko atau ketidakpastian. Nah, ciri-ciri dan sifat kewirausahaan. Jadi, untuk dapat mencapai tujuan yang diharapkan, maka setiap orang memerlukan ciri-ciri dan juga memiliki sifat-sifat dalam kewirausahaan. Nah, di sini misalnya ciri-cirinya itu percaya diri, berorientasikan tugas dan hasil, kemudian berani mengambil risiko, kepemimpinan, keorisinilan, kemudian berorientasi ke masa depan, jujur dan tekun. Nah, sifat-sifat seorang wirausaha itu memiliki sifat keyakinan, kemandirian, individualitas dan optimisme, selalu berusaha untuk berprestasi, berorientasi pada laba, memiliki ketekunan dan ketabahan, memiliki tekad yang kuat, suka bekerja keras, energik dan memiliki inisiatif. Kemudian memiliki kemampuan mengambil risiko dan suka pada tantangan gitu ya teman. Kemudian bertingkah laku sebagai pimpinan, dapat bergaul dengan orang lain dan suka terhadap saran dan kritik yang membangun ya. Lalu memiliki inovasi dan kreativitas tinggi, fleksibel, serba bisa, dan memiliki jaringan bisnis yang luas. Dan tentunya memiliki persepsi dan cara pandang yang berorientasi pada masa depan. Dan yang terakhir itu memiliki keyakinan bahwa hidup itu sama dengan kerja keras. Nah, tahap-tahap kewirausahaan ya. Jadi tahap di mana seorang yang berniat untuk melakukan usaha mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan. Diawali dengan melihat peluang usaha baru yang mungkin apakah membutuhkan membuka usaha baru gitu, melakukan akuisisi atau melakukan franchising ya. Tapi ini juga memilih jenis usaha yang akan dilakukan, apakah di bidang pertanian, industri atau jasa lainnya. Kemudian yang pertama itu tahapannya itu tahap memulai ya. Nah, tahap di mana seorang yang berniat untuk melakukan usaha mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan. Diawali dengan melihat peluang usaha baru yang mungkin apakah membuka usaha baru gitu ya, melakukan akuisisi, kemudian atau melakukan franchising ya. Kemudian yang kedua tahap melakukan melaksanakan usaha ya. Dalam tahap ini ya seorang wirausahawan mengelola berbagai aspek yang terkait dengan usahanya, mencakup aspek-aspek pembiayaan, SDM, kepemilikan, organisasi, kepemimpinan yang meliputi bagaimana pengambilan risiko dan mengambil keputusan, pemasaran dan melakukan evaluasi. Kemudian tahap selanjutnya itu mempertahankan usaha. Nah,
tahap di mana wirausahawan berdasarkan hasil yang telah dicapai melakukan analisis perkembangan yang dicapai untuk ditindaklanjuti sesuai dengan kondisi yang dihadapi. Lalu yang terakhir tahap pengembangan usaha. Nah, tahap di mana jika hasil yang diperoleh tergolong positif atau mengalami perkembangan atau dapat bertahan, maka perluasan usaha menjadi salah satu pilihan yang mungkin diambil gitu. Sikap wirausaha ya, yang pertama itu disiplin. Nah, dalam melaksanakan kegiatannya, seorang wirausahawan harus memiliki kedisiplinan yang tinggi. Nah, arti dari kata disiplin itu sendiri adalah ketepatan komitmen wirausahawan terhadap tugas dan pekerjaannya gitu. Ketepatan yang dimaksud bersifat menyeluruh ya, yaitu ketepatan terhadap waktu, kualitas pekerjaan, sistem kerja, dan sebagainya. Kemudian yang kedua itu komitmen tinggi. Nah, komitmen adalah kesepakatan mengenai suatu hal yang dibuat oleh seorang, baik terhadap dirinya sendiri maupun orang lain. Nah, dalam melaksanakan kegiatannya, seorang wirausahawan harus memiliki komitmen yang jelas, terarah dan bersifat progresif gitu. Orientasinya pada kemajuan gitu ya. Jadi komitmen terhadap dirinya sendiri dapat dibuat dengan identifikasi cita-cita, harapan dan target-target yang direncanakan dalam hidupnya gitu. Yang ketiga kemudian jujur ya. Jadi kejujuran merupakan landasan moral yang kadang-kadang dilupakan oleh seorang wirausahawan gitu. Nah, kejujuran dalam berperilaku bersifat kompleks ya, teman-teman. Nah, kejujuran mengenai karakteristik produk ya, barang atau jasa yang ditawarkan, kejujuran mengenai promosi yang dilakukan, kemudian kejujuran mengenai pelayanan permajuan yang dijanjikan, dan kejujuran mengenai segala kegiatan yang terkait dengan penjualan produk yang dilakukan oleh wirausahawan. Lalu selanjutnya itu kreatif dan inovatif ya. Untuk memenangkan persaingan, maka seorang wirausahawan harus memiliki daya kreativitas yang tinggi. Nah, daya kreativitas tersebut sebaiknya dilandasi oleh cara berpikir yang maju, penuh dengan gagasan baru yang berbeda dengan produk-produk yang telah ada selama ini di pasar gitu. Kemudian mandiri. Nah, seorang dikatakan mandiri apabila orang tersebut dapat melakukan keinginan dengan baik tanpa adanya ketergantungan pihak lain dalam mengambil keputusan atau bertindak, termasuk mencukupi kebutuhan hidupnya tanpa adanya ketergantungan dengan pihak lain gitu. Nah, selanjutnya yang terakhir itu realistis ya. Jadi seorang dikatakan realistis bila orang tersebut mampu menggunakan fakta atau realita sebagai landasan berpikir yang rasional ya dalam setiap pengambilan keputusan maupun tindakan perbuatannya gitu. Banyak seorang calon wirausahawan yang berpotensi tinggi, namun pada akhirnya mengalami kegagalan hanya karena wirausahawan tersebut tidak realistis ya, objektif dan rasional dalam pengambilan keputusan bisnisnya gitu. Karena itu dibutuhkan kecerdasan dalam melakukan seleksi terhadap masukan-masukan atau sumbang saran yang ada di keterkaitan erat dengan tingkat keberhasilan usaha yang sedang dirintis gitu. Kemudian hakikat kewirausahaan secara epistemologis ya. Sebenarnya kewirausahaan hakikatnya adalah suatu kemampuan dalam berpikir kreatif dan berperilaku inovatif yang dijadikan dasar sumber daya tenaga penggerak, tujuan, sifat, dan giat dalam menghadapi tantangan hidup ya. Di sini ada 6 hakikat pentingnya kewirausahaan ya. Jadi kewirausahaan adalah suatu nilai yang diwujudkan dalam perilaku yang dijadikan sumber daya, tenaga penggerak, tujuan, siasat, kiat, proses, dan hasil bisnis. Kemudian yang kedua, kewirausahaan adalah suatu nilai yang dibutuhkan untuk memulai sebuah usaha dan mengembangkan usaha gitu. Yang ketiga itu kewirausahaan adalah suatu proses dalam mengerjakan suatu yang baru, kreatif ya, dan berbeda, inovatif yang bermanfaat dalam memberikan nilai lebih. Yang keempat, kewirausahaan adalah kemampuan untuk menciptakan suatu yang baru dan berbeda gitu. Yang kelima, kewirausahaan adalah suatu proses penerapan kreativitas dan keinovasian dalam memecahkan persoalan dan menemukan peluang untuk memperbaiki kehidupan usaha. Yang keenam, kewirausahaan adalah usaha menciptakan nilai tambah dengan jalan mengkombinasikan sumber-sumber
melalui cara-cara baru dan berbeda untuk memenangkan persaingan. Jadi esensi dari kewirausahaan adalah menciptakan nilai tambah di pasar melalui proses pengkombinasian sumber daya dengan cara-cara baru dan berbeda agar dapat bersaing gitu. Nilai tambah tersebut dapat diciptakan melalui cara seperti berikut ya. Jadi mungkin pengembangan teknologi baru, kemudian penemuan pengetahuan baru, perbaikan produk ya, yang barang atau jasa yang sudah ada ya. Kita melakukan perbaikan, kemudian penemuan cara-cara yang berbeda untuk menghasilkan barang dan jasa yang lebih banyak dengan sumber daya yang lebih sedikit gitu. Inovasi proses ya. Providing more goods and service with female source ya. Dari segi karakteristik perilaku ya, wirausaha adalah mereka yang mendirikan, mengelola, mengembangkan dan membanggakan perusahaan miliknya sendiri. Wirausaha adalah mereka yang bisa menciptakan kerja bagi orang lain dengan berswadaya gitu. Kemudian ada juga faktor motivasi berwirausaha ya. Jadi motivasi usaha merupakan salah satu pendorong ya tumbuh kembangnya jiwa kewirausahaan seseorang gitu. Adapun faktor-faktor tersebut ya di sini yang pertama itu memiliki visi dan tujuan yang jelas. Nah, hal ini berfungsi untuk menebak kemana langkah dan arah yang ditujukan sehingga dapat diketahui langkah yang harus dilakukan oleh pengusaha tersebut. Kemudian yang kedua itu inisiatif dan selalu proaktif ya. Ini merupakan ciri mendasar di mana pengusaha tidak hanya menunggu sesuatu yang terjadi, tetapi terlebih dahulu memulai dan mencari peluang sebagai pelopor dalam berbagai kegiatan. Terus berorientasi pada prestasi, kemudian berani mengambil risiko ya. Jadi hal ini merupakan sifat yang harus dimiliki seorang pengusaha kapanpun dan dimanapun, baik dalam bentuk uang maupun waktu. Terus kerja keras ya, jam kerja pengusaha tidak terbatas pada waktu di mana ada peluang di situ dia datang gitu. Nah, kadang-kadang seorang pengusaha sulit untuk mengatur waktu kerjanya. Nah, itu benaknya selalu memikirkan kemajuan usahanya gitu. Ide baru selalu mendorong untuk bekerja. Terus bertanggung jawab terhadap segala aktivitas yang dijalankannya. Nah, baik sekarang maupun yang akan datang, tanggung jawab seorang pengusaha tidak hanya pada segi material, tapi juga moral kepada berbagai pihak. Nah, selanjutnya itu komitmen pada berbagai pihak ya. Jadi merupakan ciri yang harus dipegang teguh dan harus ditepati gitu. Komitmen untuk melakukan sesuatu memang merupakan kewajiban untuk segera ditepati dan direalisasikan. Yang terakhir itu mengembangkan dan memelihara hubungan baik dengan berbagai pihak, nah, baik yang berhubungan langsung dan usaha yang dijalankan maupun tidak ya. Hubungan baik yang perlu dijalankan antara lain kepada para pelanggan, pemerintah, pemasok serta masyarakat luas gitu. Nah, di sini ada kompetensi yang harus dimiliki ya oleh wirausahawan. Jadi ada knowing your business ya. Knowing your business yaitu mengetahui usaha apa yang akan dilakukan. Dengan kata lain, seorang wirausahawan harus mengetahui segala sesuatu yang ada hubungannya dengan usaha atau bisnis yang akan dilakukan. Kemudian mengetahui dasar pengelolaan bisnis, misalnya cara merancang usaha, mengorganisasi ya, kemudian dan mengendalikan perusahaan gitu, termasuk dapat memperhitungkan, memprediksi, mengadministrasikan dan membukukan kegiatan-kegiatan usaha. Terus ada ada proper attitude ya, yaitu memiliki sikap yang sempurna terhadap usaha yang dilakukannya. Dia harus bersikap seperti pedagang, industriawan, pengusaha, eksekutif yang sungguh-sungguh dan tidak setengah hati gitu. Ada juga yang keempat tuh having adequate capital ya, yaitu memiliki modal yang cukup. Modal tidak hanya bentuk materi tapi juga rohani gitu. Kemudian managing finance ya, efektif value ya, yaitu memiliki kemampuan untuk mengelola keuangan secara efektif dan efisien, mencari sumber dana dan menggunakannya secara tepat dan mengendalikannya secara akurat. Terus managing team
efficiently ya, yaitu kemampuan mengatur waktu seefisien mungkin, mengatur, menghitung, dan menepati waktu sesuai dengan kebutuhannya. Terus ada managing people ya, yaitu kemampuan merencanakan, mengatur, mengarahkan, memotivasi, dan mengendalikan orang-orang dalam menjalankan perusahaan. Ada juga yang ke-8 tuh satisfying customer by providing high quality product ya. Terus ada knowing how to compete, kemudian coping with regulation and paperwork ya, yaitu membuat aturan atau pedoman yang jelas, tersurat atau tersirat. Lalu ada aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam melakukan wirausaha ya, yaitu mencari peluang usaha baru ya, lama usaha dilakukan, dan jenis usaha yang pernah dilakukan. Kemudian ada pembiayaan ya, jadi pendanaan sampai jumlah dan sumber-sumber dana. Terus SDM ya, tenaga kerja yang dipergunakan. Ada kepemilikan, peran-peran dalam melaksanakan usaha. Terus organisasi, itu pembagian kerja di antara tenaga kerja yang dimiliki. Kemudian kepemimpinan, kejujuran, agama, tujuan jangka panjang, proses manajerial ya, POATS ya, dan pemasaran, lokasi, dan tempat usaha. Nah itu ya teman-teman, terkait materi inti dan hakikat kewirausahaan. Nah mungkin segitu dari saya. Kita akan ketemu lagi di materi yang lain. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.